Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Belajar menyederhanakan barang yang aku miliki punya impact yang besar di hidupku. Aku lebih mudah organize barang-barang, waktuku nggak tersita buat mikirin barang-barang, dan jauh bisa berhemat dalam jangka panjang. Karena memilih membeli barang yang kualitasnya baik, dan bisa membedakan mana yang butuh dan yang mana yang ingin. Dengan selesainya perbarangan ini, aku bisa move on ke tujuan utama dari perbarangan ini. Mindset. Kalau mindset kita baik, kita bisa menciptakan inner peace yang sering diabaikan sekarang ini dan menjadi isu mental health yang mestinya bisa kita hindari. Di video kali ini, aku mau ngebahas 10 mindset yang aku hindari biar bisa hidup lebih simple. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, nggak fokus dengan yang ada di depan mata. Punya goal atau impian itu bagus banget. Tapi terlalu fokus sama goals dan impian kita sampai bikin kita takut dan gak melangkah menuju goals kita, itu yang salah. Karena ujung-ujungnya semua ini cuma jadi angan-angan semata dan akhirnya akan dikeluhin aja. Malah bikin kita lebih susah buat mensyukuri yang ada di depan mata. Contohnya karena aku lagi hamil, aku mulai kepikiran tentang sekolah anak. Biaya sekolah anak di Tangerang Selatan ini lumayan nguras kantong. Dan opsi sekolah negeri pun minim sekali karena domisiliku. Kira-kira 4 tahun lagi udah masuk sekolah, minimal banget. Karena sekarang umur 3 tahun udah ada yang namanya pre-TK. Ada-ada aja. Kalau aku terlalu fokus ke biaya sekolah anak, aku bisa stres membayangkan betapa nguras kantong. Tapi kalau dari sekarang, aku dan suami mulai mengurangi pengeluaran yang kurang perlu dan mulai menabung, malah terasa lebih mudah. Belum lagi, selama 4 tahun, aku dan suami bisa berupaya buat menaikkan income. Semuanya bisa direncanain. Kalau aku cuma ke bawah stres dan mengeluh tanpa ada aksi, malah rugi banget di waktu yang terbuang dan badan capek sendiri karena stres yang selalu ada. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Tiap orang punya petnya sendiri-sendiri yang tujuannya pasti baik. Dan berbeda pet, itu wajar banget. Jadi sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain itu rugi. Karena cuman bikin kita stres dan gak fokus dengan potensi yang terbaik yang bisa kita lakuin. Sudah menjadi impianku buat bisa bekerja dari rumah. Aku bisa ngatur waktu buat bekerja, mengurus rumah, mengurus anak, punya waktu fleksibel dengan suami, dan punya me time. Walaupun terdengar enak, tapi tetap ada kurangnya dibanding teman-temanku yang bekerja 9 to 5. Misalnya, aku cuma bisa bekerja maksimal 50% dari waktuku, yang artinya pendapatanku bisa jadi nggak sebanyak teman-teman yang bekerja full time. Apalagi jatuhnya ini kayak freelance, harus bisa lebih pintar mengatur pengeluaran. Aku salah kalau membandingkan apa yang aku lakuin dengan karir dan pendapatan temanku yang 9 to 5. Karena nggak apple to apple. Kalau aku istilahnya gagal fokus, yang terjadi aku stres sendiri dan nggak bisa jadi versi terbaik dari pilihanku. Semua hal ada kekurangan dan kelebihan. Jadi pilih yang menurut kita paling cocok dan lakuin semaksimal yang kita bisa. Yang ketiga, fokus ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Aku selalu bilang, declutter. Makin cukup barang kita sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, makin enak hidup kita. Ini selalu aku tekankan karena apa yang ada di rumah lebih bisa dikontrol dibanding apa yang ada di luar rumah. Dengan mengurangi stres 50%-nya, kita bisa menurunkan kadar stres sebanyak-banyaknya. Contohnya dalam manajemen waktu, rumah yang barangnya lebih sedikit memerlukan maintenance yang sedikit juga. Yang dipikirkan pun lebih sedikit. Padahal beberes sekalipun dibantu dengan asisten rumah tangga bisa makan waktu yang banyak. Hal di luar rumah yang berhubungan dengan orang lain akan lebih susah dikontrol. Tentang cuaca, tentang macet di jalan, atau kegiatan sekolah anak misalnya. Ketika hal di luar rumah dan di dalam rumah digabungin dengan komposisi 50-50, stres kita akan berkurang jadi 50%, jauh lebih minimal. Yang keempat, overkonsumsi informasi. Gak ada yang bagus dengan overkonsumsi, baik itu barang maupun informasi. Bikin kita gak punya batasan dan terombang-ambing yang bikin kita pusing. Jadi ketika dapat informasi sebaiknya kita mencari tahu dari sumber yang jelas, bukan cuma dengerin opini. Karena setiap orang bisa beropini. Contohnya waktu aku hamil sekarang ini, ada banyak barang bayi yang mesti dibeli. Tiap itemnya komentar orang juga banyak. Misalnya penggunaan baby crib. Ada yang bilang ini nggak berguna, ada yang bilang ini berguna.
Pasti mereka punya alasan masing-masing. Yang aku lakuin cari tahu kenapa orang-orang ada yang kontra sama baby crib. Ternyata karena nggak bisa nempel ke kasur dan ukurannya cepet nggak muat. Kalau gitu karena aku pro dengan baby crib ini, aku cari yang bisa nempel kasur dan ukurannya besar. Bisa sampai 2 tahun. Cocok kalau mau pisah kamar nantinya. Ini cuma persoalan baby crib di antara segala macam perlengkapan bayi yang pastinya lumayan bikin pusing. Belum lagi persoalan tentang melahirkan dan menyusui. Ada banyak banget yang mesti dipilah-pilah biar aku nggak pusing. Yang kelima, terlalu lama memutuskan. Kadang kita terlalu lama menimbang-nimbang sesuatu, padahal waktu kita terbatas dan berjalan terus. Jatuhnya rugi kalau terlalu bertele-tele. Emang ini butuh proses. Aku dulunya jauh lebih bingungan. Tiap ngelakuin sesuatu bawaannya bingung, mikir lama. Kupikir-pikir rugi juga, apalagi nggak sedikit yang kupikirin ini adalah hal sepele. Sekarang udah jauh lebih baik walaupun aku mesti belajar lagi biar bisa jauh lebih cepat mengambil keputusan tapi tetap bijak. Yang aku lakuin menyederhanakan pikiranku. Pikir juga ini tuh sebenarnya kita butuh atau kita pengen. Biasanya kalau butuh aku cepet iyainnya. Kalau pengen ditunda dulu sampai 1-2 bulan. Contoh dari ini kayak aku lama banget mutusin vakum apa yang cocok di rumah. Bagiku vakum itu perlu banget, apalagi yang ngisap debu. Wah, bikin lantai jadi keset. Khususnya di ruang keluarga yang jarang aku pel bahkan. Tapi ada banyak vakum dan setelah aku nimbang-nimbang, pikiranku kubikin sesederhana ini. Yang mana opsi terhemat, yang mana opsi maintenance paling ringan, yang mana paling pas dengan kebiasaanku, yang mana yang perlu penyimpanan paling minim, dan yang mana masih support spare part sampai beberapa tahun kemudian. Pertanyaan ke diri sendiri ini muncul mengikuti kebiasaan dan kondisi rumahku. Ternyata keputusan akhir adalah pakai alat yang ada di rumah aja. Vakum masih berfungsi baik walaupun udah hampir 4 tahun. Meskipun banyak vakum yang lebih update, tapi selama ini masih berfungsi baik, akan aku pakai dulu. Yang keenam, berteman dengan orang-orang yang negatif. Aku pernah baca kalau 10 orang terdekat adalah cerminan diri kita. Jadi kalau orang di sekitar negatif, kita akan ke bawah negatif. Indikasi negatif di sini sesimpel kita nggak berkembang menjadi lebih baik. Bawaannya sedih atau banyak bergosip. Yang kayak gini akan ngabisin energi karena banyak hal positif yang sebenarnya bisa kita lakuin. Contoh di sini aku masuk menjadi pengurus bank sampah. Yang aku suka karena kita nggak gengsi buat pinjem-pinjem barang. Belajar biar bisa lebih sustainable dengan pilah sampah, memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim dan sabun minyak jelantah. Intinya bikin aku nggak ngerasa aneh ngelakuin hidup eko-minimalism. Karena saling mendukung. Beberapa teman-teman YouTube dan Instagram cerita kalau pertemanannya membuat mereka lebih boros. Komentar yang kurang baik dengan pakai baju yang itu-itu aja atau nggak mendukung pilihan baik yang diambil. Kalau teman kita negatif, menurutku coba cari pertemanan positif yang menerima kamu dalam berproses menjadi lebih baik. Biar bisa hidup lebih ringan. Yang ketujuh, nggak percaya dengan step-step kecil. Seringkali kita nggak sabaran dengan hasil yang ada di depan mata. Maunya cepat selesai, maunya cepat bisa, maunya cepat semua-muanya. Padahal semuanya butuh proses yang jauh lebih ringan dan gampang diraih dengan menjadikannya step kecil. Apalagi aku baca buku Atomic Habit di mana sekecil-kecilnya sebuah proses jauh lebih baik dibanding proses besar yang jarang-jarang. Karena dari proses kecil kita bisa membangun habit yang baik untuk jangka panjang. Contoh dari ini di aku mengusahakan untuk makan dari masak sendiri di rumah. Caraku ngelakuinnya dengan belanja bahan mentah di supermarket ataupun di pasar. Kalau aku melewatkan beberapa kali dengan makan di luar atau beli makanan online, udah pasti sayur di rumah busuk. Jadi bikin aku ngerasa bersalah. Setelah rutin membeli bahan mentah, aku juga memodifikasi menu di rumah. Dibuat simple biar memudahkan aku buat masak. Pelan-pelan berproses buat bikin improvement di menu. Ternyata karena kebiasaan ini, kalau dalam sehari aku nggak masak rasanya ada yang kurang. Apalagi dengan masak di rumah, bumbu dan gizinya lebih ketakar dengan budget yang jauh lebih rendah dibanding makan di luar. Kalau aku nggak mulai dengan step kecil buat berhemat dan makan makanan sehat di rumah, akan lebih susah dilakuin. Yang kedelapan, menjadikan tidur kebutuhan tersier. Dulu aku bangga banget kalau tidurnya sedikit, kayak hard worker gitu jatuhnya.
berasa superior, keren. Padahal ini salah banget. Kalau kita sampai begadang buat ngelakuin sesuatu, kemungkinan besar time management kita nggak terlalu bagus. Dan mestinya masih bisa diperbaiki. Tidur itu kebutuhan. Kalau kurang tidur berasa banget badan gak enak. Bahkan aku pernah cuman tidur 15 menit dalam 24 jam, rasanya badan kayak melayang. Gak banget. Yang aku baru pelajari, bahkan tanpa tidur yang cukup, olahraga sekencang apapun dengan nutrisi yang bagus juga gak akan kebentuk ototnya. Ini baru otot. Gimana regenerasi sel tubuh secara keseluruhan yang terjadi waktu kita tidur? Serem gak sih? Karena ini aku mengusahakan buat punya tidur yang cukup dan kerasa banget. Di badan lebih enteng, gak ngantukan, bisa lebih fokus, dan mood bisa lebih baik. Teman-teman masih sering ngelakuin begadang? Atau udah enggak dan dapat banyak positifnya? Yuk sharing dengan komen di bawah. Yang kesembilan, gak meluangkan waktu buat olahraga dan pelit dengan makanan penuh nutrisi. Dulu bagiku membership olahraga itu mahal. Makanan sehat mahal. Terus jadi asal-asalan makannya. Tapi uang yang aku punya habis buat entertain diri sendiri. Misalnya maksain liburan, maksain nonton konser, atau beli barang yang sebenarnya aku nggak butuh. Pikirannya mumpung masih muda. Ya hidup emang pilihan, tapi pasti ada kekurangan dari pilihanku ini. Badanku pelan-pelan melemah. Dan ternyata tubuh semakin kekurangan otot setelah umur 30, yang mana buat aku itu setahunan lagi. Karena badan melemah dengan gizi yang sering gak cukup dan badan kurang gerak, akhirnya aku lebih gampang masuk angin. Sedih sih ini, sampai akhirnya aku mutusin ikut membership olahraga CrossFit. Pokoknya olahraga yang ada latihan beban dan kardionya. Ternyata di aku cocok banget. Uang membership ini jadinya nggak seberapa dibandingkan manfaat yang aku dapetin. Tidur lebih nyenyak, lebih jaga makan, dan badan lebih kuat ngelakuin pekerjaan rumah. Belum efek jangka panjang yang akan aku terima karena badan dijaga biar selalu fit. Efeknya kerja juga lebih enak, wajah lebih bersih dari jerawat padahal juga nggak perawatan yang gimana-gimana, dan emosi lebih bisa terkontrol karena happy setelah olahraga. Yang ke-10, menyia-nyiakan waktu. Kadang ketika kita pegang HP, kita nggak sadar udah ngabisin banyak waktu. Scroll internet, buka sosial media, dan baca hal yang sebenarnya nggak perlu. Bahkan kalau dicek, screen timeku bisa 5-7 jam dalam sehari. Banyak banget. Coba dari 5-7 jamnya itu aku manfaatin buat ngelakuin hal yang lebih penting 2-3 jamnya. Misalnya buat istirahat, buat ngelakuin hobi baru, atau dengerin podcast bermanfaat. Nggak usah jauh-jauh, main sama anak atau ngobrol sama suami pastinya lebih bermanfaat. Caraku buat ngatasin ini dengan bikin list harian. Kalau udah cukup banyak, biasanya aku akan lebih males buka HP karena banyak yang mesti dikerjain. Dan satu lagi, ketemu orang lain, ikut kegiatan sosial. Ini bantu banget buat ngurangin screen time dan hidup di dunia nyata. Ini 10 caraku buat bisa hidup lebih simple. Kalau teman-teman punya cara lain yang lebih works, boleh sharing dengan cerita dengan komen di bawah. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next video.